Kembali lagi di Smart Community bersama dengan teman-teman dari komunitas Koin untuk Negeri bersama membangun bangsa gitu ya. Melalui langkah-langkah sederhana mengumpulkan koin-koin hasil kembalian belanjaan gitu ya, akhirnya ternyata bisa didonasikan dengan luar biasa sih. Barang-barang yang dibutuhkan, alat tulis yang memang orang-orang adik-adik di pelosok butuh itu gitu ya. Sorry, dari 2016 sampai sekarang sudah berapa anggota nih yang ada di komunitas Koin untuk Negeri? Atau sistemnya seperti apa sih keanggotaannya? Kalau sekarang itu Kak kurang lebih 700-an Kak gitu. Untuk sistem perekrutannya itu Kak, setiap bulan kami perekrutan, jadi yang ikut yang join itu Kak nanti akan diberangkatkan untuk ngajar. Gitu Kak sistemnya setiap bulan. Jadi itu bagian dari program kita ngajar ke pelosok Sekolah Jejak Nusantara namanya Kak. Jadi setiap bulan kita perekrutan, yang dibawa itu orang-orang yang masuk yang mau bergabung. Setelah itu kita beri mereka pengalaman ngajar Kak. Dan sekarang untuk kepengurusan ini ada program mereka ngajar setiap minggu Kak. Wow. Iya, selain dari 1 bulannya itu ada program setiap minggu gitu Kak. Wow, luar biasa. Tunggu, berarti yang teman-teman rekrut setiap bulan ini volunteer statusnya ya? Volunteer. Tapi kalau untuk pengurus yang memang tetap di komunitas itu berapa orang? Kalau pengurus itu sekarang kurang lebih 40 orang Kak. Pengurusnya 40 orang, itu mereka yang mengurus semua, misalnya tadi bagian ekspedisi, ada yang bagian program yang Sekolah Jejak Nusantara, ada bagian penyaluran donasi Kak, yang TSK tadi yang salah satu program kerjanya gitu Kak. Baik. Jadi yang setiap bulan direkrut itu adalah volunteer yang akan diberangkatkan. Sorry, berangkatnya kalian yang tentukan lokasinya atau mereka mengeksplor lokasi baru? Kalau tempat lokasinya kan Kak sudah ditentukan memang Kak. Jadi tim ekspedisi lah yang akan bertugas mencari desa binaan baru. Nanti pada saat pelaksanaan sejarah, itulah baru yang kita berangkatkan ke tempat desa binaan itu Kak. Dan itu lokasinya tetap di 3 kabupaten tadi atau berubah-berubah setiap bulannya? Untuk saat ini Kak, masa bakti kami di terakhir kan di Patiro ya Kak, di Maros. Masa bakti kami sudah habis di sana. Jadi kemungkinan untuk next oprek selanjutnya itu kita mau cari desa binaan baru. Masa baktinya dalam satu lokasi berapa lama? 6 bulan Kak. 6 bulan. 1 semester istilahnya Kak. 6 bulan. Iya. 1 semester 6 bulan itu setiap bulan berangkat volunteer baru gitu ya. Tentu dengan program-program yang baru setiap bulannya. Kalau yang setiap minggunya itu gimana? Kalau yang setiap minggu itu Kak, kita follow up kembali Kak, kan misalkan kita udah oprek ya, udah sejarah. Nanti di bulan selanjutnya kita nggak adakan sejarah, tapi kita adakan ngajar rutin. Jadi itu ngajar rutin tugasnya untuk nge-follow up pembelajaran yang kita lakukan di sejarah Kak, gitu. Apa-apa saja biasa yang diajarkan? Jadi di KUN itu Kak ada 5 kelas ya Kak. Yang pertama itu kelas alam, agama, inspirasi, kreativitas, dan juga literasi. Jadi setiap kelas ini beda-beda ya Kak wali kelasnya dan beda-beda metode pembelajarannya. Namun untuk kelas fundamental kami yang paling dasar itu literasi sama agama. Ini kelas yang menjadi pokok dari poin pembelajaran kami Kak gitu. Jadi dalam 1 kali keberangkatan biasanya berapa volunteer yang berangkat? Itu 20 Kak, minimal 20. Tapi itu untuk volunteer baru, yang baru join. Tapi kalau untuk relawan lamanya itu kadang kami sampai kurang lebih 50 Kak di satu pelosok gitu Kak. 1 kali pemberangkatan, karena volunteer lama juga mau ikut turun ngajar kembali gitu Kak. Dan dibagi menjadi 5 kelas itu. Iya, gitu Kak. Ya. Wow, keren. Respon atau kondisi dari masyarakat di lokasi binaan kalian itu seperti apa sih? Ya, untuk yang berkesan sekali ya buat saya Kak, ini merupakan cerita lucu sebenarnya Kak. Jadi kemarin itu pada saat kami adakan sejarah, tepatnya di kelas terakhir inspirasi, itu anak-anak kan semua turun ke sungai. Dan pada saat itu lagi pengerjaan jembatan. Jadi nggak ada yang mau ikut sekolah Kak, nggak ada yang mau ikut kelas. Jadi saya berinisiatif untuk manggil dia di sungai Kak. Pas di sungai itu ketemu sama orang tuanya. Nah, pada saat kita tanyakan apa maksud kami memanggil anak-anak ini,
orang tuanya langsung respon, semua anak-anak naik. Dan sampai ada orang tua yang ambil kayu buat ngejar anaknya buat untuk ke sekolah. Untuk ke gitu. sekolah Iya. gitu ya. Jadi ini menurut kami merupakan respon positif bagi orang tua ya Kak. Karena jujur saja di sana itu guru tidak ada Kak. Guru tidak ada, cuma yang ada itu relawan. Itu pun relawannya cuma satu, ibu dusun. Dan tidak setiap hari dia mengajar Kak. Paling minimal itu maksimal ya 3 kali seminggu. Sorry, ini di lokasi kabupaten mana nih? Maros Kak. Di Maros, yang Tompo Bulu itu Iya, ya. Patiro namanya. Di situ memang sama sekali sekolahnya seperti apa sih kondisinya? Kondisinya itu Kak kayak rumah-rumah balai-balai lah Kak istilahnya. Ukurannya itu sekitar 7 kali 8. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan Kak. Soalnya dia cuma punya dinding setinggi ini Kak, setinggi dada. Jadi kalau hujan kita kena hujan. Jadi sempat kemarin kami benahi, kita taruh spanduk untuk menutupi. Dan rencanakan ada pembangunan di sana Kak, cuman terbengkalai Kak gitu. Mayoritas masyarakatnya pekerjaannya apa? Bertani Kak, bertani jagung, sawah juga ada Kak, dan berternak sapi. Dalam satu dusun yang kalian datangi itu jumlah kakaknya emang banyak atau seperti apa? Kalau ndak salah sih Kak, cuma 40-an kakak lah. Total warga ya nggak sampai Dan di 100. situ sama sekali akses untuk keluar masuk desa dusun itu susah. Susah banget Kak, harus nyebrang sungai dulu. Dan sungai itu sepanjang 30 meter ya. Kalau lagi musim hujan kayak gini kita nggak bisa nyebrang Kak, soalnya tinggi banget. Wow, jadi anak-anaknya sama sekali nggak sekolah gitu ya? Iya. Tidak Kak, karena ini kendala dari guru. Selain guru itu akses ketika mau ke sekolah yang ada gurunya itu jauh banget Kak. Apalagi mau menyeberang sungai itu kendalanya mereka Kak. Kalau mau bolak-balik ke desa seberang itu aksesnya paling kemarau atau kalau musim hujan Kak mereka nggak berani nyebrang. Warga sana saja nggak berani nyebrang kalau sungainya tinggi Kak gitu. Belum ada akses ke sananya. Berarti pendidikan tertinggi dari masyarakat di situ apa? Atau mostly memang tidak sekolah, baik orang tua maupun anak-anaknya atau gimana? Untuk yang kami dapatkan di lapangannya Kak, cuma beberapa yang masih lanjut SMP. Selebihnya itu masih kecil-kecil. Kelas 6-nya pun masih sekitar 2 orang kelas 6-nya. Sisanya itu SD ke bawah. Tapi mostly memang mereka tahu membaca atau enggak? Tahu. Oh, tahu membaca. Meskipun anak-anaknya yang di bawah kelas 5 itu masih buta huruf Kak kadang. Oke, wow. Dan ketika kalian datang melakukan program yang rutin setiap bulan, responnya positif gitu ya? Luar biasa Alhamdulillah, Kak. Wow, keren. Saya penasaran, ketika misalnya mengajar anak-anak di sana itu sulit nggak sih? Tantangannya di desa itu sebenarnya yang punya tantangan itu kakak-kakaknya ya Kak, yang dari kota baru ke kampung, apalagi anak-anak yang mayoritas kota tiba-tiba langsung ke desa-desa. Kalau adik-adiknya luar biasa semangatnya belajar ya Kak, bilang, oh ada orang baru ke desa saya. Tapi tantangannya kakaknya yang pertama itu bahasa ya Kak, karena dari kakak Kun itu ada yang suku Bugis, bukan Makassar ya Kak. Ada yang bahkan di luar dari Sulawesi Kak. Jadi itu tantangannya bahasa, komunikasinya adik-adik, bahkan yang tantangannya mereka mengambil hati adik-adik karena adik-adik di sana tidak mudah Kak mengambil hatinya karena mereka lihat orang baru, tidak tahu bahasanya mereka, tidak tahu kesehariannya mereka. Mereka berbahasa apa? Berbahasa Bugis, berbahasa daerah? Kalau di sana Kak masih bahasa Makassar. Oh oke. Iya. Tidak tahu bahasa Indonesia sama sekali atau? Tahu, cuman mereka kesehariannya bahasa Makassar, Bahasa Kak. Jadi daerah mungkin itu gitu ya. tantangannya, tantangannya kita, tantangannya mereka juga menerima kita gitu Kak. Tapi setelah 2 kali pemberangkatan mereka menerimanya luar biasa Kak. Mungkin itu pemberangkatan pertama, kedua itu observasi kakak-kakaknya apa yang harus dilakukan, program apa yang harus dilakukan supaya adik-adik bisa menerima kita gitu. Oke, wow. Dan kemudian selama kalian berkegiatan 6 bulan gitu ya dalam satu lokasi, apa yang terlihat perubahan, apa yang terlihat dari adik-adik yang kalian bina gitu? Ataupun masyarakat sekitar?
untuk adik-adiknya Kak, yang awalnya mereka itu tidak tahu ngaji ya Kak. Kan kami juga mengadakan ngaji setiap malam pada saat kami di sana. Nah awalnya itu anak-anak nggak tahu bacaan huruf hijaiyah. Jadi kita adakan kelas malam untuk adik-adik yang meminat untuk ngaji. Jadi pada saat itu kita mulai dari nol banget. Jadi adik-adik yang belum tahu, jadi kita bikin tahu lagi. Dan beberapa juga yang nggak tahu sholat kita ajarkan lagi dari awal bacaan-bacaannya. Yang nggak tahu membaca kita ajarkan membaca, berhitung juga begitu Kak. Oke, dalam satu kali pemberangkatan kalian stay di lokasi berapa lama? 4 hari Kak, mulai Kamis pulangnya hari Minggu. Oke, berangkatnya Kamis, pulangnya Minggu. Itu Iya. keren banget sih. Terus kemudian akomodasi apa segala macam disupport sama warga sekitar atau kalian memang ya udah tempatnya tempat tinggal sendiri atau seperti apa? Jadi kalau akomodasi itu Kak kita memang bawa dari Makassar ya Kak. Kami siapkan tas dan isinya itu ransum-ransum semua, makanan-makanan semua. Baik itu dari peralatan masak sampai makanan kita siapkan semua. Yang kami disiapkan di sana untuk fasilitas di sana itu cuma rumah warga aja, Kak. Rumah warga aja. Oke, wow, keren-keren, luar biasa nih. Nah, smart listener, Anda juga bisa ikutan gitu ya. Mungkin pengen jadi salah satu dari volunteer dari Koin Untuk Negeri, boleh ya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Smart Community.